Kalau ngomong romantis itu dalam segi ngasih bunga, makan malam di tempat yang indah itu kayaknya sudah hal yang sangat amat sangat biasa ya. Jadi eh, kalau di umuran saya ini romantisnya udah ke dimensi yang berbeda lagi gitu. Jadi weekend sekarang ini sudah ramai kayaknya, udah bukan kayak dulu lagi. Jadi kita nggak bisa lagi ngomong weekend, kita yuk keluar gitu. Justru kita kalau mau keluar, kalau keluarga kami ya, kita menyiasatinya adalah weekdays, malah Senin sampai Kamis. Dia tidak fokus nyanyi, dia hanya mau nyanyi karena saya paksa pada saat itu. Kayaknya beban enggak loh, padahal gaji saya kasih semua ke dia. Gitar itu akhirnya bukan menjadi hobi ya, tapi memang suatu pekerjaan perkakas yang harus dimiliki oleh musisi gitu. Jadi, tapi memang dance company itu band aneh sih sebenarnya. Jadi kita manggung itu karena kita seneng sebenarnya. Dance company itu adalah tempat kita untuk melepas kangen. Mas mungkin ngomongnya beda lagi, kalau semakin kesini dia merubah sedikit. Ini adalah satu-satunya anak band yang berhasil menipu Putri Indonesia katanya gitu. Mau kemana? Subscribe dulu YouTube 1011 MGT Radio Bandung. Mas, kasih bocoran dikit aja, clue-nya kasih. Buat di single keempat ini nanti bareng sama akhir Maret kan? Cewek apa cowok sih Mas? Ya, cewek lagi. Jadi dua cewek, dua cowok ya. Ini kalau yang ini termasuk anak yang sangat milenial. Jadi moga-moga nanti menyanyikan lagu remake saya lagi. Tebak remake yang mana? Tapi ini salah satu yang paling banyak di request juga gitu. Jadi pas banget ya sama cewek ini nyanyi pas banget. Ntar saya kasih bocoran, tenang aja. Mas, kita kesampingkan dulu musik, kita ngomongin masalah seorang papa rock and roll. Mas Baim punya sisi romantis apa enggak nih? Ya kita cerita-cerita nih. Hal romantis apa yang Mas Baim lakukan terakhir sama istri? Kalau ngomong romantis itu dalam segi ngasih bunga, makan malam di tempat yang indah itu kayaknya sudah hal yang sangat amat sangat biasa ya. Jadi kalau di umuran saya ini romantisnya udah ke dimensi yang berbeda lagi gitu. Jadi buat saya ngelihat apalagi di masa pandemi ini yang semua orang yang sudah berkeluarga pasti mengalami hal yang sama gitu. Jadi ketika melihat istrinya berjibaku benar-benar pontang-panting ngurusin anaknya, online school, harus mengurusi A, B, C, D, E, F, G, tapi masih sempat ngurusin suaminya misalnya, disempet-sempetin sama dia itu karena dengan segala kerjaannya menurut saya udah super romantis buat saya gitu, tanpa dia harus seperti drama Korea gitu. Jadi untuk sementara ini udah hal yang berbeda gitu. Jadi ketika kemarin pun saya pas ulang tahunnya istri, kebetulan di bulan September 2020 tuh lagi pandemi-pandeminya juga, nggak bisa makan di luar dengan segala macam, jadi ya berbuat sesuatu yang di luar pemikiran dia. Tiba-tiba saya buat, yang terakhir kalau ditanya ya, saya membuat kegiatan romantis apa, saya set up dinner di ruang studio saya gitu, ruang studio foto, ada studio foto, jadi saya set up diem-diem pagi sampai siang, malam sudah selesai, dia sudah selesai mengerjakan semuanya, saya ajak ke atas, lihat setupan saya, mesen makanan gitu. Jadi ngelihat dia yang agak kaget karena memang kondisi pandemi ini kan membuat semua orang lebih prihatin ya. Jadi ketika itu terjadi ya sempatlah membuat dia terisak-isak sedikit karena memang tidak mungkin terjadi kan di pandemi ini gitu. Tapi saya setup aja di atas. Salah satunya. Luar biasa, papa rock and roll yang punya sisi romantis luar biasa, apa bisa ditebak sama istri sendiri ya. Oke, Mas Baim. Nah, kalau selama pandemi ini berarti udah hampir mau setahun nih kita pandemi, anak-anak juga sekolah di rumah dan segala macam. Biasanya selain tadi keromantisan Mas Baim terhadap istri, biasanya apa aja yang dilakukan setiap weekend bareng sama anak-anak misalnya Mas di rumah? Ya, semua juga udah shifting lagi, udah berubah. Sekolah harus digital, harus online. Kita nggak bisa sembarangan keluar rumah, nggak bisa sembarangan dalam arti kata ke tempat yang rame gitu, udah nggak mungkin. Mall kita juga amat sangat menghindari. Kalau misalnya kita harus ke supermarket pun, kita mencari supermarket yang dirasa tidak terlalu ramai, tempat-tempat yang tidak mengundang keramaian. Terus weekend
weekend sekarang ini sudah ramai kayaknya, udah bukan kayak dulu lagi. Jadi kita nggak bisa lagi ngomong weekend, kita yuk keluar gitu. Justru kita kalau mau keluar, kalau keluarga kami ya, kita menyiasatinya adalah weekdays, malah Senin sampai Kamis. Ketika Oke. orang masih kerja dan lain-lain, kita coba ke tempat-tempat yang mungkin yang harusnya rame jadi tidak rame gitu loh. Jadi kita sekarang lagi menyiasati seperti itu sementara ini. Kalau weekend sama anak-anak, kalau nggak perlu keluar ya di rumah main segala sesuatu yang gadgetless, karena Senin sampai Jumat full gadget. Belajar. Jadi sebisa mungkin saya sama anak-anak ada melakukan sesuatu yang tidak dengan gadget lah gitu. Apa aja, mau naik sepeda, mau main kartu, tiba-tiba mau main apa, pokoknya segala sesuatu yang less gadget. Oke. Mas Baim berarti anak paling besar berapa tahun umur sekarang, Mas? Ebi itu 11. Ya, Ebi itu 12, sorry, 12. Zoe itu 7. Yang paling kecil, jadi 2. Zoe. Ya. Oh, ya, soalnya ada ajakan nih. Mas Baim ajak Zo dong live, dibilang begitu. Ada. Ya, ada tuh. Ya, dia memang Mas, favoritnya teman-teman di Instagram, si Zoe itu. ini dari siapa, dari Anto Kipluk gitu. Mas, pernah kepikir nggak sih untuk bikin single atau duet bareng sama istri begitu? Istri pernah duet 2009. Cek aja Baim Artika di YouTube ada tuh. 2 lagu saya ngerjain duet sama Tika. Cuman memang dia tidak fokus nyanyi. Dia hanya mau nyanyi karena saya paksa pada saat itu. Saya ajak dia nyanyi supaya punya sejarah library, kita pernah nyanyi terus kamu pernah punya solo gitu. Jadi saya ngerjain pada saat itu. Habis itu saya ajak lagi udah nggak pernah mau tuh, nggak tahu kenapa. Karena kayaknya beban enggak loh, padahal gaji saya kasih semua ke dia. Tapi memang mungkin bebannya kali. Karena saya berapa kali ngajak dia duet itu memang bebannya agak berat kalau nyanyi buat dia ya, karena dia kan bukan penyanyi ya. Dia bisa nyanyi doang gitu. Ketika saya pernah ngajak dia manggung di mana gitu, di belakang diem ya, ketakutan. Jadi kayaknya dia mau ngobrol kayak apa dengan penonton banyak, dia nggak ada masalah, cuma nyanyi dia deg-degan. Oke. Nah, kita sekarang beralih sama hobi Mas Baim. Mas Baim kan terkenal banget hobi untuk ngumpulin gitar. Nah, sekarang kalau berbicara masalah gitar, di rumah sekarang udah ada berapa koleksi, Mas? Gitar itu akhirnya bukan menjadi hobi ya, tapi memang suatu pekerjaan perkakas yang harus dimiliki oleh musisi gitu. Jadi ketika saya mengkoleksi gitar itu seperti chef atau tukang gunting rambut profesional yang mengumpulkan pisau dan guntingnya, mungkin seperti itu loh. Jadi bukan sesuatu yang aneh kalau saya mengumpulkan alat musik itu, karena memang in my defense adalah setiap gitar itu membunyikan sesuatu yang berbeda, ceritanya begitu. Jadi ketika saya menyanyikan sebuah lagu ini, kayaknya gitar yang ini cocok nih buat lagu ini ya. Jadi saya lebih ke situ. Kalau ada rezeki saya akan selalu belanja gitar ya, selalu akan, karena menurut saya juga itu adalah investasi yang bagus. Menurut saya. Oke. Nah, ya ada berapa sekarang gitar yang ada di rumah, Mas? Ya lumayan lah, beberapa lah. Oke, dari sekian beberapa gitar yang ada di rumah gitu, ada nggak sih yang Mas Baim suka banget, paling punya histori gitu? Ya, kalau ngomong gitar favorit saya adalah gitar yang saya beli pada tahun 1996. 1996 itu ada sebuah gitar. Saya dulu ngefans banget sama gitarisnya Bon Jovi, namanya Richie Sambora. Jadi, jadi dia mengeluarkan signature seriesnya pada saat itu. Saya sebagai penggemarnya, saya harus beli. Tahun 96 itu saya ingat harganya 3 juta sekian kalau salah. Itu mungkin kalau di sekarang ini 30, 40 juta, 50 juta harganya gitu loh. Jadi saya pada saat itu adalah musisi profesional yang baru merintis karir saya bermain di kafe-kafe. Sehingga mengumpulkan uang untuk sampai pada jumlah itu adalah lumayan membutuhkan waktu gitu. Dan akhirnya saya sempat pontang-panting bisa akhirnya memiliki gitar itu, dan akhirnya dipakai di video klipnya Ada Band Seharusnya, dan
dan berbagai video klip lah, pokoknya saya pakai gitar itu, dan itu memang gitar kebanggaan saya, tanda kutip kebanggaan saya luar biasa. Semenjak saya pakai buat manggung video klip, sampai detik ini saya udah nggak pernah pakai lagi. Saya hanya simpen, sesekali aja saya keluarkan, saya mainkan, karena menurut saya itu adalah gitar sejarah gitu ya. Jadi kalau ditanya favorit saya, gitar yang itu ada di video klip. Seharusnya tahun 96 album Ada Band pertama kali. Iya benar. Seharusnya. Yes. 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 Iya enak banget tuh lagu. Keren. Anak kelas 90-an pasti tahu lagu lagu seharusnya tuh luar biasa banget. Nah, Mas Baim, kita cerita sedikit tentang The Dance Company. Kapan lagi akan mengeluarkan single atau mungkin album? Kemudian juga ada apa namanya konser virtual gitu. Kangen banget nih sama kegilaan-kegilaan Om Pongki, Om Aryo, Om Nugi, Om Iya, Baim gitu. sama banget, kita juga semua kangennya luar biasa. Dan sekarang memang ada sedikit kendalanya adalah kebetulan Mas Pongki itu kan tinggalnya tidak di Jakarta sendiri, dia tuh di Bali. Jogja, ya? Memang di Bali, memang dia memang sudah tinggal di Bali udah 4 tahunan ini. Jadi karena pandemi ini jadi agak sedikit bermasalah karena traveling dan harus swab dan lain-lain gitu. Jadi resikonya juga, jadi kadang-kadang di dance company itu kita manggung di Jakarta yang virtual dengan perusahaan itu kadang bisa kadang enggak gitu. Kadang-kadang ada perusahaan yang mau full tim, kadang-kadang ada yang tanpa Pongki nggak apa-apa gitu. Jadi ketika itu terjadi ya sekarang kita selalu bermain di antara itu gitu. Jadi ketika kita kemarin sempat manggung di TV berapa kali yang Mas Pongkinya kemana ya? Kok nggak ada? Ya bukan nggak ada, memang karena dia nggak bisa join karena pandemi ini gitu. Kita kalau ngomong soal album, kita sudah terus mengeluarkan single, tapi memang Dance Company itu band aneh sih sebenarnya. Jadi kita manggung itu karena kita seneng sebenarnya, bukan karena ayo kita ngeband, kita harus buat album, kita harus buat single, kita harus ABC, nggak ada sama sekali gitu loh. Tapi pekerjaan masing-masing kita memang sudah jelas. Baim misalnya adalah solo, Pongki juga solo, Mas Aryo juga sering banget nyanyi solo, tapi dia juga konsentrasi di film misalnya. Mas Nugi dengan kegiatan dia bersama alamnya, bersama segala sesuatu yang kebaikan untuk bumi kita gitu. Jadi dance company itu adalah tempat kita untuk melepas kangen. Ya dilalah kok ada terus kerjaannya, itu kan yang nyebelinnya di situ gitu. Jadi tapi memang kayaknya band ini band lucu gitu. Jadi memang para perusahaan-perusahaan untuk melakukan gathering itu kayaknya seneng kalau ngundang dance company karena tidak hanya nyanyi kan, menghibur gitu. Kalau ngomong itunya kita kangen banget karena berapa kali kita nyoba manggung virtual ya nggak ada penonton kan, jadi agak sulit gitu loh. Walaupun akhirnya manggung gitu, cuman memang beda aja sekarang gitu. Moga-moga cepat kembali lagi lah pokoknya suasananya nanti. Amin. Jadi bener loh listeners, jadi kalau ngomongin masa dance company pasti tahu ini adalah band komedi sebenarnya. Terus ada tuh kata-kata, pernah saya MC bareng sama dance company dulu waktu di zaman Surabaya, waktu ada launching sepeda motor. Sepeda motor, Scoopy kalau nggak salah dulu. Terus Mas Pongki bilang begini, ini adalah salah satu pemain band yang anugerahnya luar biasa, dinikahi sama Putri Indonesia. Zaman dulu loh Mas, zaman waktu di Surabaya, aku ketawa gila Mas Pongki tuh ngomongnya. Oke, Mas Baim. Kalau Mas Pongki ngomongnya beda lagi. Mas Pongki ngomongnya beda lagi. Kalau semakin kesini dia merubah sedikit. Ini adalah satu-satunya anak band yang berhasil menipu Putri Indonesia katanya gitu. Itu Mas Pongki terjadi gila, itu apa tahu gue.